Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di Saung Hejo Channel. Kita kembali lagi di pembuatan greenhouse hidroponik sederhana menggunakan pipa PVC yang diperuntukkan untuk menanam sayuran hidroponik. Jadi desain yang ada di belakang ini adalah desain untuk tanaman sayuran daun ya. Setelah pemasangan tiang, pemasangan pipa lengkung juga yang bisa dilakukan sendiri, ya bagusnya berdua. Nah sekarang kita lihat sampai belakang sana, pipa lengkungnya sudah terpasang semua ya. Dan insya Allah di video sekarang detailnya adalah kita pemasangan reng ya, kayu reng di samping sini, nanti ada di sini, ada di atas, ada di sini juga. Jadi detailnya pembangunannya sebenarnya mudah dan tidak memakan banyak material. Nah, kita berpindah ke sisi dulu. Jadi nanti dari tiang ke tiang sana akan kita gunakan kayu reng, tapi karena kita sedang menghemat biaya, jadi kita tidak menggunakan kayu reng, tapi kita menggunakan bambu dengan lebarnya menyerupai kayu reng lah. Minimal di 2 cm, idealnya 3 cm, tapi kalau 4 cm lebarnya, lebar kayunya itu lebih bagus. Jadi dari tiang ke tiang ke tiang ke tiang ke tiang sana nanti kita sambungkan, kita perkuat menggunakan bambu ya, bambu untuk rengnya. Kemudian bambu yang di sini lebarnya 3 cm. Kemudian nanti di sini, jadi dari lengkungan ini kita bagi 3 titik. Titik 1, titik 2 ada di atas, titik 3 pertengahan antara atas dan pinggir sini. Jadi kalau lingkaran itu setengah lingkaran 90 derajatnya ke atas itu ada 1 titik, nanti kita pasang kayu reng, bambunya juga yang lebarnya 2 sentian lah di atas. Kemudian dari 90 derajat seperti ini nanti kita tarik 45 derajat ke sini. Nah jadi di sini ada 1, kemudian di mirroring di satu sisinya ada 1 lagi. Jadi di lengkungan ini ada 3 titik, kayu penguat bambu ya. Nah sebelum kita lanjut ke kayu reng, penampakan pipa lengkung dan tiang greenhouse-nya seperti ini ya. Ini ada 8 tiang, kemudian lengkungannya juga ada 8. Ya kurang lebih seperti ini. Ini lebar instalasinya sekitar 1 meter, kemudian di sisi sini ada 50 cm untuk jalan, kemudian di sisi sebelah sini ada 50 cm juga untuk jalan. Jadi jalan kita bisa lihat jalannya ya seperti ini. Dan karena kita akan menggunakan bambu ya, jadi kita harus ngambil dulu, harus nebang pohon bambu dulu, kemudian kita belah, kemudian kita bagi-bagi. Ya prosesnya cukup agak rumit ya, tapi itu murah ya. Beda lagi kalau misalkan kita menggunakan kayu reng. Kayu reng kita tinggal pergi ke toko material, tinggal beli, tinggal potong, kemudian pasang menggunakan paku ya. Nah jadi ini pohon bambunya kita tebang dulu, lumayan tinggi. Nah setelah bambunya kita tebang, kemudian kita potong-potong, kita belah sesuai dengan ukurannya. Jadi kanan di sebelah sini ini untuk palangnya ya, sama di sisi sini juga. Sejauh sana ya seperti inilah ya. Nah kemudian sebelum kita lihat sampingnya, yang saya bilang ada 3 titik. Ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Jadi ini sekitar 90 derajat ya, rata. Kemudian dari 90 derajat ini kita bagi 2 menjadi 45 derajat. Kemudian 45 derajat juga. Nah kemudian cara pemasangannya cukup mudah. Ini tinggal dipaku aja. Tinggal dipaku, sana juga paku. Semuanya dipaku.
Nah, untuk pemasangan yang 3 titik ini kita menggunakan kawat beton. Kawat beton hanya diikat saja, tidak dipaku ya. Ini juga menggunakan kawat. Agar lebih kuat, kawatnya 2 kali. Jadi silang 1 ikat, kemudian silang 2 ikat gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan, ini lebarnya 3 cm sampai 5 cm untuk yang pinggir nempel ke tiangnya ya. Jadi untuk yang pinggir ini 3 sampai 5 cm. Biasanya kita pakainya ya minimal di 3, idealnya 3 ya. Lebih bagus, lebih kuat 5, dan ketebalannya ya sekitar seginilah, namanya bambu ya. Tebal bambu ya segini, 1 cm. Nah, kemudian yang untuk 3 titiknya ini lebarnya sekitar 2 cm. 3 cm boleh, tapi khawatir terlalu berat ya. Gitu, jadi semuanya pemasangannya menggunakan kawat. Dan belajar dari pengalaman, kita improve merujuk ke desainnya GH Bogor. GH Bogor itu dari tiang ke tiang maksimal 1,5 meter, dan improvementnya dari pipa lengkung ke pipa lengkung kita kasih bambu yang melengkung juga. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban stres di pipa lengkungnya. Jadi pipa lengkungnya sudah 1,5 meter ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini kita kasih bambu. Jadi sekitar 0,75 meter atau 75 cm dikasih bambu sebagai penguat ya. Itu improvementnya. Sebenarnya tanpa pipa, tanpa kayu, tanpa bambu lengkung ini sudah kuat juga secara perhitungan ya. Tapi ya kita antisipasi dengan improvement, yaitu menambahkan si bambu lengkung ini ya. Tambahkan bambu lengkung setiap antara pipa lengkungnya. Jadi kayak gini. Ini pipa lengkung tambah bambu, pipa lengkung tambah bambu, pipa lengkung tambah bambu gitu. Kita lihat ya, muter nih, muter GH. Ini diikat menggunakan kawat juga. Kemudian ini pemasangannya dipaku dari bambu ke tiangnya. Ini ditali kawat juga. Semuanya seperti itu. Sama ketika kita menggunakan kayu reng. Ketika menggunakan kayu reng, sama dipaku juga ke tiangnya. Jadi sengaja tiangnya menggunakan adukan semen ya. Dan apabila ada pertanyaan, ini kan bambu nggak mungkin dong kita potong sepanjang greenhouse. Pasti ya idealnya minimal 3 meter atau 4 meter bambu. Sedangkan panjang greenhouse ini sekitar 9 meter, 9,3 meter. Bagaimana cara menyambungnya? Cara menyambungnya gini. Si bambu ini dikasih overlap ya sekitar 25 cm lah. Sekitar 25 cm. Kemudian diikat. Biasanya di 2 bagian ya, karena ini kan mengikat si bambu lengkungnya ya. Gitu. Jadi dikasih overlap sekitar 25 cm. Kemudian diikat oleh kawat. Ini kawatnya ada 4 kawat ya. Jadi 2 di double. Gitu, jadi 4 untuk mendapatkan kekuatannya. Nah, setelah seperti ini yang akan kita lakukan adalah memasang plastik UV terlebih dahulu. Memasang plastik UV terlebih dahulu. Kenapa? Karena khawatirnya panas. Jadi bisa kita pasang plastik UV, kemudian apabila panas banget bisa kita tambahkan paranet untuk mengerjakan bawah-bawah ini. Kemudian nanti pintunya, bagaimana pintunya ya seperti ini cara pembuatan pintunya. Jadi ini yang minimalis ya. Ini bambu nih dibikin kayak gini. Ini
nempel ke, dibikin Y, kemudian si pipanya nanti menumpu di bambu, kemudian nanti diikat. Nah seperti ini. Nah seperti ini nih. Jadi si bambunya dibikin huruf Y, kemudian pipanya nempel ke bambu, kemudian diikat oleh tali kawat. Cara pembuatannya seperti itu. Lebarnya disesuaikan, ya. Lebarnya disesuaikan, kemudian ini sebagai tulang penguat. Nah, pintunya nanti bisa digantung di sini menggunakan kawat ya. Atau kalau misalkan mau lihat pintunya ya seperti ini. Ini pintu minimalis ya, tapi ini rawan terkena hama mudah masuk. Lebih bagus pintunya seperti greenhouse yang di Bogor menggunakan engsel, lebih mudah, menggunakan rangkanya itu dari kayu kaso. Jadi lebih mudah, lebih modern dibanding greenhouse yang kita punya hanya menggunakan bambu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya sama lah ya, kurang lebih fungsinya sama. Nah jadi seperti itu. Ini pemasangan bambunya, bambu reng, bambu penahan antar tiang, kemudian improvement ada bambu lengkungnya juga gitu. Siang ini kita akan memasang plastik UV yang ada di belakang kita ini. Saya berdua sama bapak. Plastik UV-nya dibagi dua ya, 4 meter dibagi dua, jadi 2 meter. Itu sudah sampai sana. Kita akan pasang dulu ya. Ikuti terus bagaimana pemasangannya ya. Nah, pemasangan plastik UV ini salah satu yang harus diperhatikan sangat jelas. Jadi bagaimana pemasangannya adalah ya seperti ini. Jadi plastik seperti ini ya. Ini bambu reng. Kemudian si plastiknya ditarik sampai ngelilit ke si ke si bambu reng ini. Kemudian dengan bantuan alat ini kita tusuk plastiknya. Nah, kemudian kita ikat menggunakan kabel tis atau tali ripet ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi si plastik yang menjadi kunci saat pemasangan ini adalah kekuatan si plastiknya, yaitu ketika dililitkan ke si bambu reng ini. Sama dengan menggunakan kayu reng juga, si plastiknya harus sedikit melilit si penahan samping yang nempel ke tiang ini gitu ya. Kuncinya itu, jadi si plastiknya harus ngelilit ke si palangnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini pemasangan plastiknya. Karena ini panas, jadi plastiknya agak mengkerut-kerut karena sudah dari tadi ya pemasangannya. Nah, tinggal ini nanti masih bisa ditarik, kita tarik sampai agak kencang. Kemudian pemasangannya sama seperti yang tadi dijelaskan. Seperti ini, alhamdulillah plastiknya sudah terpasang. Oke, sebelumnya kita sudah pasang plastik UV, sekarang kita pasang insect net ya, yang warna hijau ini mengelilingi greenhouse. Jadi insect net ini tujuannya untuk ya mengurangi masuknya hama, misalkan kayak belalang, jangkrik, kayak gitu-gitulah ya. Kita mulai saja. Jadi greenhouse-nya sudah dipasang insect net-nya sekelilingnya. Cara pemasangannya cukup dipaku aja. Seperti ini.
Nah, ini dipaku nih. Jadi atasnya ke palang sama bawahnya itu menutupi sampai dasar tanah ya. Jadi mengurangi resiko kemasukan hama dari bawah atau dari atas gitu. Nah, alhamdulillah pembangunan greenhouse sederhana menggunakan pipa PVC plus bambu sudah selesai detailnya ya, dimulai dari pengukuran, kemudian pemasangan tiang, pemasangan pipa lengkung, pemasangan bambu reng, pemasangan plastik UV, pemasangan insect net ya. Alhamdulillah sudah selesai. Dengan ini saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video pembuatan greenhouse sederhana ini part 1 dan part 2 nya ya. Terima kasih. Salam bakti saya dari Saung Hejo Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.